jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Pesta Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, membangun kesatuan dari hal-hal yang sama itu mudah. Namun, membangun kesatuan dari hal-hal yang berbeda-beda sangat sulit. Bagi orang Kristen, itulah tujuan kehadirannya di dunia. Rasul Paulus yang dipenjara karena Yesus Kristus putramu, menasihati agar jemaat Efesus hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Selain itu, Paulus mendorong supaya jemaat Efesus memelihara kesatuan roh, yaitu kesatuan tubuh Yesus. Kesatuan roh tidak bisa dipisahkan dengan pengakuan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Paulus juga menjelaskan adanya berbagai karunia yang diberikan berdasarkan kehendak-Mu dan berfungsi untuk pelayanan dalam jemaat. Karunia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan karunia lainnya. Semua karunia merupakan satu kesatuan. Tidak ada karunia yang lebih rendah ataupun lebih kecil. Semuanya bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Engkau sendiri yang memperlengkapi umat-Mu dan memberikan tugas, yaitu memelihara kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus. Bapa, pemungut cukai alias petugas pajak adalah profesi yang disegani dan sekaligus dibenci banyak orang. Orang cenderung tidak suka berurusan dengan petugas pajak. Petugas pajak dituduhkan sebagai orang yang tidak jujur. Bukan hanya menipu rakyat, mereka juga mengelabui pemerintah. Mereka dianggap memperkaya diri dengan mencari untung dari orang kaya yang tidak mau membayar pajak dengan semestinya. Matius selain pemungut cukai, juga dipandang sebagai antek penjajah Romawi. Jadi bisa dibayangkan betapa orang Yahudi membencinya. Bapa, Yesus Sang Mesias putramu tidak segan untuk mencari mereka yang berdosa dan yang dibenci banyak orang seperti Matius. Dia juga memberikan pengampunan, keselamatan, dan perubahan hidup menjadi manusia baru bagi pemungut cukai itu. Hidupnya tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat pada kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sukacita dan perubahan membuat Matius rindu bersaksi bagi orang-orang di sekitarnya yang sedang bergumul dengan dosa, agar mereka juga berkesempatan disapa dan dijamah Yesus. Matius meninggalkan meja cukai yang dulu memberinya banyak keuntungan duniawi. Kini ia memperoleh harta surgawi dan harkat hidup yang tak ternilai. Engkau memakai kemampuannya mencatat dengan teliti untuk menuliskan Injil yang memberkati banyak orang dan mengantar mereka berjumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Ajarilah kami ya Bapa, untuk terbuka dan rendah hati, sehingga rindu untuk diubah dan Engkau pakai sebagai pewarta kabar gembira dan sukacita Injil. Bapa, kerahiman-Mu tiada taranya. Matius penarik pajak telah Kau pilih menjadi rasul dan kelak juga pengarang Injil-Mu. Pestanya kami rayakan hari ini. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu doa permohonannya,
sekarang pun bangkit mengikuti Engkau dengan hati teguh. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.